Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita ini unit Avanza tahun 2013. Di sini kita akan tunjukkan bagaimana cara merawat mobil Avanza ya. Ini untuk kalangan pribadi, artinya untuk para pemilik kendaraan yang ingin merawat kendaraannya sendiri ya. Ini bisa dilakukan di rumah. Nanti akan saya tunjukkan poin-poin penting dan cara pengecekannya. Oke, yang selanjutnya kita di bagian kap depan, di bagian mesin. Ini bisa dicek sendiri ya untuk para pemilik kendaraan. Yang pertama yaitu baterai atau aki ya. Apabila memakai aki basah seperti ini perlu dicek 1 bulan sekali untuk mengisi air aki ya. Ini sudah kita tambah. Kalau mau tambah air aki itu pakai yang biru ya, yang tawar. Dan untuk batasnya ini ada tanda, ada upper, ada lower ya. Jadi kalau air aki sudah lower perlu ditambah sampai upper ini. Ini penting karena aki mahal ya. Lalu yang selanjutnya kita cek air radiator. Ini kita cek dari tangki cadangan ya. Ini sudah pakai air biasa. Nah, ini nutup ini harus rapat, karena kalau tidak rapat bisa habis sendiri nanti air radiator ya. Nah, sampai bunyi klik seperti itu. Untuk batasnya ini tidak perlu diisi sampai penuh ya, karena di sini sudah ada tanda untuk pengisian batas maksimal. Nah, di sini ada tulisan full, ada garis ya, di sini ada garis tulisan full. Itu perlu diisi sampai di garis full ini aja, jangan melebihi. Oke, karena nanti apabila mesin panas maka ini akan terisi sendiri, dan ketika sudah dingin maka akan otomatis tersedot kembali ke radiator. Oke, jadi ini ngisi fullnya sampai di sini saja, jangan sampai full penuh. Dan juga kita cek di bagian radiatornya, ini dibuka ketika mesin dingin ya. Oke, minimal itu sampai di situ. Itu artinya sudah full, sudah penuh. Yang selanjutnya, dan ini sangat penting, kita cek kipas dari radiator ya ini. Nah, karena untuk Avanza ini penggerak dari kipas bukan dari mesin, artinya dia elektrik, maka ini bisa rusak ya. Ini bisa dicek apakah sudah bergoyang ya. Ini sudah bergoyang. Apabila seperti ini akan berbahaya apabila kipas mati, bisa menyebabkan overheat atau ngejim ya. Jadi sebaiknya segera diganti ya. Apabila sudah bergoyang seperti ini sebaiknya segera diganti. Ini sangat penting. Lanjut pemeriksaan filter udara ya. Ini bisa disemprot pakai kompresor. Ini cara membukanya seperti ini ya, tinggal dibuka. Nah, ini apabila masih putih ya, belum terlalu kotor seperti ini bisa disemprot dengan kompresor untuk dibersihkan. Tapi apabila sudah terlalu hitam ya, basah biasanya, nah itu sebaiknya diganti karena ini berpengaruh terhadap tenaga mesin ya. Jadi udara yang masuk ke mesin itu melewati filter ini, makanya apabila filter ini kotor dan tersumbat maka akan mempengaruhi kinerja dari mesin. Oke, lanjut. Ini hal penting juga sebelum kita melakukan perjalanan jauh ya. Kita cek jumlah dari oli. Ini stiknya berada di sebelah kanan mesin, ini bisa dicabut.
Lalu kita lap dulu untuk yang pertama. Oke, lalu kita masukkan kembali dan kita cabut untuk melihat levelnya. Oke, untuk level full itu berada di sini ya, ada di garis ini. Apabila oli basah sampai garis ini artinya jumlah dari oli ini cukup. Tapi apabila hanya sampai di sini atau bahkan di sini, ini segera diganti oli atau ditambah. Ya, untuk penggantian oli itu apabila kita pakai oli yang sedang itu 5000 km sekali. Apabila kita pakai oli yang bagus itu biasanya sampai 8000 km sekali. Jadi intinya kita periksa 3 poin penting ya. Yang pertama, aki jangan sampai ngedrop di jalan ya, karena akan merepotkan kita. Lalu yang kedua, sistem pendingin ya, pastikan jumlah air radiator cukup dan kipas dari radiator ini masih bagus dan bekerja maksimal ya, tidak goblok seperti ini. Oke, setelah sistem pendinginan sudah dicek dan bagus, lalu oli mesin kita cek. Apabila ketiga poin ini sudah bagus, maka akan aman di perjalanan. Dan lanjut ya, ini tidak kalah pentingnya juga karena ini sistem keamanan ya. Ini di sini ada tangki dari minyak rem ya, ini kita perlu cek jumlahnya ya. Di sini ada garis max dan di sini ada low ya. Jadi untuk jumlah dari minyak rem itu apabila kurang kita tambah sampai di garis max. Dan tidak lupa juga kita untuk mengecek kampas rem ya, itu bisa dilihat dari sela-sela pelek ya. Ini bisa terlihat ketebalan dari kampas dari sini. Apabila masih seperti ini, masih setengah, ini artinya masih aman untuk dibuat jalan. Tapi apabila sudah tipis seperti ini ya, sudah seperti ini sebaiknya segera ke bengkel untuk diganti kampas rem. Karena apabila kampas ini habis dan si besi ini mengenai piringan dari cakram dan akan menyebabkan aus. Oke, lanjut ke poin selanjutnya ya. Ini khusus untuk Avanza tipe G dan Avanza tahun 2012 ke atas. Apabila AC kurang dingin ya, ini bisa dilakukan sendiri, bisa dicek sendiri. Ini di bagian kiri depan ya, ada laci. Ini kita tarik, kita buka. Nah, di sini ada saringan dari AC. Ini apabila saringan ini kotor maka AC itu kurang dingin. Ya, udah kotor seperti ini. Ini adalah saringan dari blower AC. Apabila ini kotor maka tendangan dari blower itu tidak maksimal dan menyebabkan AC kurang dingin. Nah, ini apabila kotor seperti ini maka sebaiknya disemprot atau diganti dengan yang baru. Lanjut di bagian pedal-pedal rem, kopling dan gas ya. Ini juga penting untuk memberi kenyamanan dan keawetan dari komponen mesin. Yang pertama untuk kopling ya, ini pastikan ada free ya. Jadi ini jangan disetel terlalu tinggi. Jadi dikompling sedikit aja sudah ngompling, itu artinya ketinggian. Ini harus ada play sedikit seperti ini, kurang lebih 1,5 cm sampai 2 cm ya. Ini agar menjaga kampas dari kopling itu awet. Jadi si kopling itu tidak setengah kopling terus. Jadi ada free-nya.
Jadi kopling, kampas kopling akan awet. Ini jangan sampai ketinggian ya. Ini yang penting untuk kopling. Lalu untuk rem juga seperti itu. Ini harus ada play. Jadi ada netral sedikit baru ngerem. Apabila terlalu tinggi maka akan menyebabkan rem akan macet dan menyebabkan panas. Jadi ini harus ada play dan ini ada play. Dan untuk pedal gas ini dikasih play sedikit ya, ini agar tidak terlalu mengejut saat kita gas. Jadi kasih sedikit dan pastikan tidak keras. Oke, seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi minimal apabila kita memiliki kendaraan, kita tahu poin-poin penting yang saya jelaskan tadi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan. Jadi poin-poin yang saya jelaskan tadi itu poin-poin penting sebelum kita melakukan perjalanan jauh.